Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Thumma ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat taslim rahmati Allah, kembali dalam kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya al-Alamah Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Yang sampai hari ini kita masih di pertemuan ini masih dalam lanjutan pembahasan tentang dampak-dampak dosa yang disebabkan oleh maksiat seorang hamba kepada Rabb-nya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu pasal yang belum selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan di mana dampak dari dosa atau dosa itu mampu mengkhianati diri seseorang dari melakukan hal-hal atau mengelabuinya atau melalaikannya dari melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk dirinya. Baik, insyaallah kita lanjut pembacaannya. Taib. Qala al-mu'allif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal maqsud ya annal 'abda, setelah kemarin Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hati yang berkarat atas dosa, hati yang lalai, jiwa yang kalah, nafsul mutmainnah kalah dengan nafsul ammarah bisu. Ibnu Qayyim mengatakan wal maqsud, yang dimaksud adalah annal 'abda idza waqa'a fi shiddatin aw kurbatin aw baliyatin khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu ammahu wa anfa syai' lahu. Sesungguhnya seorang hamba saat ia terjatuh dalam kesusahan, kepayahan, masalah, ujian, maka dosa tadi yang menyebabkan jiwa tadi mengkhianati seorang hamba tadi, khanahu qalbuhu, hatinya berkhianat, lisannya berkhianat, bahkan jawarihnya berkhianat. Amma huwa anfa syai'in lahu, dari apa yang lebih baik darinya. Artinya yang harusnya setelah dia tahu bahwa saat dia ditimpa bencana, musibah oleh Allah, dia kan harusnya kembali kepada Allah. Harusnya kan seorang itu kembali kepada Allah, bertawakal, beristighfar, bertadarru, tunduk, mendekat ke Allah dan lain sebagainya. Tapi ini tidak, karena dikhianati oleh hatinya, dikhianati oleh lisannya, dan dikhianati oleh anggota badannya. Fala yanjadib, kata Ibnu Qayyim, fala yanjadibu qalbuhu litawakkul 'ala Allah. Hatinya tidak mengarahkan orang tersebut untuk menghadirkan tawakal kepada Allah. Wal inabah ilaihi, dan kembali kepadanya. Wal jam'iyyati 'alaihi wa tadarru wa tadhallul wal inkisar baina yadayhi. Tidak mengarahkan untuk tunduk kepada Allah, merasa hina, merasa inkisar, itu artinya merendah, merasa hancur di hadapan Allah, merasa hina lah pokoknya. Kembali kepada Allah saat seseorang mendapatkan musibah. Wala yutawi'uhu lisanuhu li dzikrihi. Lisannya tidak bergerak untuk mengucap Allah, menyebut nama Allah, menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Wa in dzakarahu bilisanihi lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi. Kalaupun lisan yang berucap atau bergerak, artinya tidak ada sinkron antara lisan dengan hatinya. Ya hatinya lalai, dibuat lalai. Fayanjisul qalba 'ala lisan bihaitsu yu'athiru dzikr. Fayanhabisal qalb 'ala lisan bihaitsu yu'athiru dzikr wa la yanhabisul qalbu wal lisan 'ala al-madhkur. Bal in dzakara aw da'a dzakara biqalbin lahin sahin ghafil. Kalaupun berdoa, dia berdoa dengan kondisi hati yang lalai, ya, lahin sahin ghafil satu makna. Walau arada min jawarihi an tu'inahu bi ta'atin tadfa'u anhu lam tanqad lahu. Kalau ia menginginkan anggota tubuhnya untuk mengerjakan amal-amal soleh gitu, ketaatan, maka menolak. Ininya tidak terjadi. Amalan tersebut karena dikhianati oleh anggota tubuhnya sendiri. Walam tutawi'hu, dan tidak taat, tidak mau
membantu, tidak mau tunduk untuk melakukan ketaatan dan lain sebagainya. Wa hadza kulluhu, kata Ibnu Qayyim, ini seluruhnya atharudz dzunubi wal ma'asi. Ini dampak dari dosa dan kemaksiatan. Kaman lahu jund, beliau lagi sering menganalogikan sesuatu. Beliau mengatakan kaman lahu jundun yadfa'una anhu al-a'da fa ahmala jundahu wa dhayya'ahum wa da'afahum wa qata'a akhbarahum. Sebagaimana orang yang memiliki prajurit yang menjaga dia, menghalangi dari musuh-musuhnya. Fa'ahmala jundahu, kemudian dia meremehkan prajuritnya. Ini artinya kan prajurit di sini kan bisa diartikan ya hatinya, ya lisannya, ya anggota badannya gitu ya. Tapi ini semuanya diremehkan, wa dhayya'ahu, disia-siakan gitu. Wa adha'afahum, bahkan dilemahkan prajuritnya. Wa qata'a akhbarahum thumma arada minhum 'inda hujumil 'aduwi 'alaihi an yastafrighu wus'ahum fi ad-daf'i 'anhu bighairi quwwah. Udah gitu, saat ada serangan musuh, ya, ia berharap tentara atau prajurit yang tadi dia miliki untuk menahan semua serangan tanpa kekuatan. Bayangin, kalau kita punya prajurit nggak dilatih, beliau menganalogikan hati kita, lisan kita gitu ya. Kalau kita punya hati nggak pernah ditazkiyah, disucikan, nggak pernah lisan kita dibuat zikir, baca Quran, apapun gitu. Tiba-tiba dapat serangan, ya dapat ujian dari Allah, maksudnya gitu kata Ibnu Qayyim, dapat musibah. Mungkin nggak kira-kira prajurit-prajurit ini ya, hati ya, lisan yang anggota tubuh lain, untuk mampu menghadang itu semua, artinya kembali mengarahkan kepada Allah semuanya? Nggak mungkin tanpa kekuatan, tanpa dilatih gitu. Prajurit mana yang bisa melawan musuh kalau dia tanpa latihan? Kan ini sudah menjadi hal yang lazim bagi seorang prajurit misalkan ya, untuk dia terus berlatih. Saat kala musuh datang secara tiba-tiba yang dia tidak akan pernah tahu, dia siap. Itu Ibnu Qayyim menganalogikan kondisi hati kita, tubuh kita, lisan kita, kalau jarang dilatih dalam ketaatan, ya jangan berharap itu akan bermanfaat saat nanti ujian itu datang bertubi-tubi. Dia tumpul, dia nggak ada kekuatan. Laksana tadi prajurit yang nggak terlatih. Hadza wa thamma amrun akhwafu min dzalika wa adha minhu wa amar. Ada yang lebih menakutkan dan mengerikan lagi. Ya, yakhunu qalbuhu wa lisanuhu 'inda al-ihtidari wal intiqal. Ini yang lebih menakutkan, lisannya, hatinya itu mengkhianatinya saat sakaratul maut. Ihtidar itu artinya sakaratul maut, dan saat ia mau berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Artinya sedang di ujung dia mau meninggal. Ini lebih parah lagi dan lebih menakutkan lagi. Farubbama ta'adzara alaihi nutqu bisyahada. Na'udzubillah. Bahkan bisa menolak dari mengucapkan syahadat. Sebab dosanya, sebab ini lisan enggak pernah terlatih. Kama syahadan nasu katsiran minal muhtadirina asabahum dzalik. Sebagaimana banyak manusia menyaksikan kondisi orang-orang yang dalam sakaratul maut tertahan lisannya untuk mengucapkan syahadatain. Na'udzubillah. Hatta qila li ba'dihim, sampai pernah diceritakan seseorang dikatakan ketika dalam kondisi sakaratul maut, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Faqala la astati an aqulaha. Aku tidak bisa mengucapkannya. Saya tidak mampu mengucapkannya. Na'udzubillah. Wallahi ini sangat-sangat mengerikan sekali. Sangat-sangat menakutkan sekali saat kita ditalqin, kita dibimbing saat di akhir-akhir kehidupan kita dalam kondisi sakaratul maut, tapi lisan kita kaku untuk mengucapkan syahadatain. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian waqila li akhar, ada juga diceritakan, dikatakan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Syahruh ghalabtuka thumma qada. Nah, kalimat syahruh ini kayak permainan catur. Ini istilah dalam orang bahasa Arab. Mungkin istilah kita nih skak, ster, mungkin seperti itu ya. Ya. Aku kalahkan kamu, saya kalahin kamu. Ghalabtuka. Kemudian meninggal. Artinya dia dalam kondisi sakaratul maut, tapi yang diucap malah ucapan-ucapan yang itu. Nah, itu tentang kebiasaan dia ketika hidupnya.
Skakster, dia lebih fasih untuk mengucapkan itu. Dimakan kudanya misalkan main catur. Ini ucapan-ucapan yang tadi saya katakan syah, ruh itu ucapan-ucapan dalam saat bermain catur. Ini istilah bahasa Arab. Mungkin kalau istilah kita ya istilah tadi skakster dan lain sebagainya. Wakila li akhar, dikatakan yang lain. Qul la ilaha illallah faqal. Katakan la ilaha illallah. Dia malah mengatakan ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat kaifa tariku ila hamamin jauh. Dia malah bersyair. Dia malah bersyair. Kemudian meninggal. Kemudian ada lagi orang yang lain. Katakan la ilaha illallah. Wa qila li akhar, qul la ilaha illallah. Faja'ala yuhdhi bil ghina. Na'udzubillah. Malah dia nyanyi. Wa yaqulu tanana, ini mungkin nyanyian ya. Artinya bait-bait nyanyian di zaman Ibnu Qayyim. Tapi ya karena seringnya lisannya nyanyi dibanding zikir, akhirnya yang terucap ketika sakaratul maut lirik-lirik lagu. Na'udzubillah. Kemudian meninggal. Ya ada, kita pernah lihat orang yang sedang bernyanyi, itu pernah di beberapa video yang bertebaran itu di media sosial. Lagi nyanyi, asik nyanyi, meninggal. Lagi asik menari, meninggal. Na'udzubillah. Wakila li akhar, katakan sebagaimana diceritakan tentang yang lain waktu itu, wa ma yanfa'uni ma taqul wa lam ada ma'siyatan illa rukbatuha thumma qad wa lam yaqul. Ada juga yang enggak ada manfaatnya saya bilang la ilaha illallah. Kemudian dia tidak meninggalkan maksiat, kemudian meninggal dalam keadaan maksiat. Nauzubillah. Wa qila li akhar faqala wa ma yughni anni wa ma a'rifu anni sallaitu lillahi salatan wa lam yaqulha. Terus ada yang buat apa sih mengucapin lagi, orang saya udah sholat, saya ini malah ngelawan, malah membantah saat diminta untuk mengucapkan syahadatain di akhir hayat. Wa qila li akhar faqala huwa kafirun bima yaqul dan lain sebagainya. Faqala kullama aradtu an aqulaha falisani yumsiku anha. Ada yang mengatakan saat aku mau mengatakan itu tapi lisan saya ini keluh untuk mengucapkan itu susah gitu. Wa akhbarani man hadara ba'du syahadin inda mautihi faja'ala yaqul lillahi falasun lillahi falas hatta qada. Ada juga orang-orang yang ketika sakaratul maut ya, orang-orang yang buruk itu dia mengatakan apa ini ucapan tentang Allah yang kurang baik lah bahasanya. Ini artinya teman-teman, ini kondisi orang-orang yang dalam sakaratul mautnya saat ditalqinkan dengan kalimat la ilaha illallah malah mereka tidak mampu untuk mengucapkan itu. Mereka keluh lisannya untuk mengucapkan itu dan kaku itu. Na'udzubillah. Itu karena nggak pernah dilatih, teman-teman. Ya, bukan berarti kita menghafalkan la ilaha illallah, tidak, tapi nanti bagaimana itu ditentukan dengan banyaknya amal kita dan banyaknya kita meninggalkan maksiat itu tadi. Baik. Wa akhbarani ba'du tujjar an qarabatin lahu annahu ihtadar. Ada yang mengabariku kepada Ibnu Qayyim, beliau bercerita bahwa sebagian pedagang, ada salah satu di antara mereka saat ada dalam sakaratul maut, saat ditalkin la ilaha illallah, malah dia bilang ini harganya segini, ini murah, ini pokoknya kalimat-kalimat yang sering keluar ketika dia jualan. Wah, pembeli ini mah masya Allah, ini pembeli ini baik, ini harganya diskon, ini sekian, ini ada promo. Na'udzubillah. Kemudian meninggal. Wa subhanallah, kata Ibnu Qayyim, kam syahadan nas min hadha ibaran walladhi yakhfa alaihi min ahwalil muhtadiri a'zam wa a'zam. Banyak lagi yang belum terungkap, orang-orang yang saat dalam kondisi sakaratul maut tapi sulit untuk mengucapkan syahadatain. Wa idza kana al-'abdu fi hali huduri dhihnihi wa quwwatihi wa kamali idrakihi qad tamakkana minhu syaitan wasta'malahu fima yuridu min ma'asillah wa qad aghfala qalbuhu 'anillah wa 'atala lisanuhu 'an dhikrih wa jawarihuhu 'an ta'atihi fa kaifa adh-dhannu bihi inda suquti quwwah. Sedangkan gimana kondisi orang yang padahal dia sadar, dia punya kekuatan, kondisi fisiknya kuat, tapi dia bisa kalah juga sama setan. Lah gimana dengan orang yang kondisinya ketika itu lagi lemah, sakaratul maut, gimana setan sangat bisa mengelabui itu? Ya. Baik. Fa aqwa ma yakunu alaihi syaitanuhu dzalikal waqt, maka yang lebih kuat pasti setannya di waktu itu saat dia bisa dikuasai itu. Wa ad'afa ma yakunu huwa fi tilkal hal faman tura yaslamu ala dhalik. Allah berfirman, Allah berfirman,
Dalam surat Ibrahim ayat 27, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit bil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan al-qaul ats-tsabit. Saat nanti masuk ke dalam kubur, orang-orang akan ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuk. Itu semua ditanya tentang itu. Tapi orang-orang yang beriman, Allah akan katakan yuthabbitullah, Allah akan teguhkan mereka saat ditanya tadi nanti bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Baik. Fa kaifa yuwaffaqu li husnil khatimah man aghfara Allah subhanahu qalbahu an dzikrih wattaba'a hawah wa kana amruhu furuda. Bagaimana orang akan diberikan husnul khatimah? Mereka orang-orang yang Allah lalaikan lisannya, hatinya dari mengingat Allah, lisannya dari berzikir kepada Allah, kemudian ia hanya menuruti hawa nafsunya. Faba'idun min qalbin ba'id min Allah. Ba'id, jauh-jauh sekali husnul khatimah itu dari hati yang jauh dari Allah. Ghafilun anhu, yang lalai darinya. Muta'abbidun li hawa, dia malah menyembah hawa nafsunya. Asirin li syahwati, dia menjadi tawanan bagi syahwatnya. Walisanin yabis min dzikri, lisan yang kering dari menyebut nama Allah. Wa jawarih mu'attalati min ta'ati mushtagilatin bi ma'siyati, anggota badan yang enggak pernah dipakai untuk ketaatan, bahkan disibukkan dengan kemaksiatan. Antu wafaq li khatimati bil husna, enggak mungkin. Enggak mungkin. Walaqad qata'a khawful khatimati dhuhurul mutayaqqin ka'anna al-masiin adh-dhalimin qad akhadhu tawqi'an bil aman. Am lakum aymanun 'alaina bal. Ini ayat dalam surat Al-Qalam ayat 39 dan 40. Kemudian bawahnya syair-syair yang intinya adalah pembahasan yang tadi tentang kondisi-kondisi tubuh kita, kemudian hati kita, lisan kita yang kalau dia jarang dipakai untuk ketaatan, mustahil, dan jangan berharap itu akan membawanya atau menjadi tentara yang akan menghalau musuh-musuhnya yaitu setan saat mereka menyerang. Bagaimana kalau kita punya tentara, kita punya prajurit nggak pernah dilatih? Sama hati kita, lisan kita, kemudian anggota tubuh kita perlu latihan supaya kuat, dan saat kuat dia akan mampu menghalau musuh-musuhnya saat datang menyerang dan datang berusaha merobek-robek dan mengganggu kondisi tubuhnya atau kondisi jiwanya dari serangan-serangan setan. Itu teman-teman yang mungkin bisa kita pelajari hari ini. Ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sama-sama amalkan. Kita dijauhkan oleh Allah dari dosa dan kesalahan. Kemudian Allah bersihkan hati kita, Allah jauhkan kita dari dosa, Allah selamatkan kita dari dosa, kemudian Allah ganti dengan amalan-amalan saleh dan kemampuan kita untuk terus taat kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.